Nah, baik, sebelum kita mulai merakit, kita harus menggunakan multitester. Multitesternya kita setting dulu, kita set ke 10 kali 10 aja ya. Biar nanti hasil pengukurannya lebih tepat. Oke. Oke, multitesternya kita set ke 10. Ini dia. Nah, kalau sudah kita set, baru kita mulai untuk merakit. Oke, caranya seperti ini. Yang pertama, kita ambil dulu kelompok pemicu untuk arus positifnya. Ini ya. Oke. Kita cari di kabel 3 ini, ada dua yang berhubungan ketika kita hidupkan saklar utama. Ini disebut dengan saklar utama. Ya. Kita hidupkan ini sekali, kemudian kita cari ada dua di sini yang berhubungan. Oke. Ya, ada dua yang berhubungan di sini. Oke, ini dia. Oke, yang berhubungan ya. kabel. Kemudian yang dua berhubungan ini, salah satu ini digunakan untuk pemicu lampu kota, satunya lagi untuk pemicu arus masuk. Arus masuk yang kita gunakan saat ini nanti adalah negatif ya, untuk pemicu arus positifnya dari relay. Kita gunakan negatif. Jadi yang mana kita gunakan menjadi arus masuk, yang mana kita gunakan untuk lampu kota di antara berdua ini bebas ya. Kenapa bebas? Karena ini 3, jadi 3 ini ada 2 yang bebas sebagai arus masuk ataupun sebagai lampu kota, karena sama aja dia nanti. Oke, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau kita buka 2 kali, ini 3-3-nya berhubungan. Oke. Kita buka saklar ini 2 kali ya, 1, 2. Ini 3-3-nya berhubungan. Coba kita lihat ya. Berhubungan. Oke, berhubungan. Dan berhubungan. Oke, jelas? Maka ini bisa kita gunakan. Jadi kita anggap ini kita gunakan untuk arus masuk nanti. Arus masuk nanti ini kita pakai untuk arus positif baterai, negatif baterai ya. Negatif baterai. Kemudian ini kita karena ini tadi berhubungan dengan ini kita gunakan menjadi arus pemicu lampu kota. Kemudian untuk lampu kepala yang ini kita gunakan, karena ini tadi yang dibuka 2 kali berhubungan ya. Ini dibuka 2 kali, 1, 2, dia yang berhubungan. Nah, jadi untuk lampu kepala ini kita gunakan. Oke. Kemudian langsung kita sambungkan saja. Ini kemana kita sambung? Ini kita sambung ke terminal 85. Terminal 85 relay. Kita gunakan terminal 85 relay. Nah, coba kita lihat di sini ada terminal 85. Umumnya memang digunakan terminal 86 sebagai pemicu arus positif di relay. Tapi kali ini kita coba pakai 85 saja ya. Ini 85. Oke ya, ini. Langsung saja kita sambung ke sini, terminal 85. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian terminal 30 ini kita lihat di sini nanti terminal 30. Yang mana dia terminal 30? Di sini ya, kita cari terminal 30. Di sini yang ini dia terminal 30. Ini terminal 30 ini nanti kita masukkan ke baterai positif. Baterai positif itu melalui pengaman tentunya ya, visible link FL ya. Karena di sini visible link ini yang kita gunakan visible link. Kebetulan fuse-nya sudah tidak ada, jadi kita anggap seperti ini saja ya. Nih, visible link. Oke, seperti ini. Nanti kita sambung aja pakai kabel lah di sini ya. Oke. Kemudian terminal 87. 87 ini kita sambung saja ke fuse untuk pengaman lampu. Untuk pengaman bola lampu ya. Kita cari fuse, misal yang kita gunakan ini fuse. Ini ya, ada fuse in, ada fuse out. Tentu kita masukkan ke in ya, fuse in. Ini dia. Oke. Fuse outnya nanti ini fuse outnya ini kita langsungkan saja ke terminal positif yang ada di bola lampu. Terminal positif yang ada di bola lampu ya. Kalau misalnya bola lampunya ada 3 terminal,
1 2 3. Sekarang kita anggap saja inilah dulu kita gunakan ya. Oke. Untuk membuktikannya nanti mana sebenarnya. Nih. Cuma kabelnya terlalu pendek tidak cukup. Boleh kita sambung ya. Kita colong dulu dari tempat lain. Sambung ke In out daripada fuse yang sudah kita gunakan tadi. oke. Outnya ya. Oke, ini langsung ke lampu. Kemudian ini tadi 85 sudah kita pakai, 87 sudah, kemudian 30 sudah, tinggal 86. 86 ini kemana kita buat? 86 ini kita buat ke baterai positif. Baterai positif tanpa fuse ataupun pakai fuse terserah. Tapi tidak boleh digabung ya dengan itu tadi. Dengan 30 tadi tidak boleh digabung. Nanti saya jelasin kenapa tidak boleh digabung ya. Oke. Kita coba ambil langsung ke baterai saja. Kita anggap di sini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke kiri kelompok lampu kepala pemicu arus negatif yang akan mengirim arus negatif ke lampu kepala. Yang mana arus masuk kita tidak ketahui. Saat saklar semuanya off, ada dua kabel yang berhubungan kan gitu kan? Ada dua kabel yang berhubungan tadi saat saklar off, yaitu arus masuk dan lampu dekat. Untuk mengetahui mana arus masuknya, gampang saja sebenarnya. Kita hidupkan lampu jauh. Kemudian lampu dekat ini dengan arus masuk terputus. Oke ya, terputus ya. Nah, ini tadi dalam keadaan off semua saklar. Ini tadi dalam keadaan lampu jauh kita hidupkan. Dua kabel ini jadinya terputus. Nah, untuk mengetahui arus masuk yang mana, kita coba ini arus masuk. Ini arus masuk, kita buat ini menjadi arus masuk. Kemudian setelah kita hidupkan lampu jauh, kalau memang ini arus masuk, ini harus bisa terhubung ke kabel lain. Karena sudah kita hidupkan saklar jauh ya. Kita coba ya. Tam. Tidak ada terhubung. Berarti ini tidak arus masuk. Nah, berarti arus masuk itu adalah ini. Oke ya, sekali lagi ya, arus masuknya ini. Karena dia bisa menyuplai lampu dekat saat off dan bisa menyuplai arus ke kabel lain ketika kita hidupkan lampu jauh, yaitu kabel lampu jauh. Berarti arus masuk lampu dekat, lampu jauh. Kemudian untuk mencari dimnya seperti ini, kita angkat saja saklarnya untuk menghidupkan lampu dim. Kemudian kita cari lampu dekat dengan arus masuk tadi harus terputus, tapi lampu dim harus terhubung karena saklar dim yang kita hidupkan. Terhubung ya. Ini dia, terhubung lampu dim. Kemudian lampu jauh pun tetap hidup ya. Saat kita hidupkan tombol dim, lampu jauhnya juga tetap hidup. Kenapa? Karena lampu jauh itu juga lah yang hidup saat dim kita hidupkan. Yang berbeda di sini hanya sumber arus positifnya. Yang tadinya sumber arus positif jauh diberi ataupun dipicu oleh saklar 3 ini, sekarang untuk dim disuplai oleh kabel ini. Oke ya, di situ perbedaannya. Baik, langsung kita rangkai saja. Ini tadi untuk lampu jauh. Langsung kita ambil kabel satu dari sini, dari ini. Kita pilih saja yang mana, nanti kita pastikan ya. Kita anggap karena ini tadi kita buat arus positif. Jadi ini kita anggap sebagai ini sudah kita gabung di sini yang tengah ya, yang tengah ini ya. Yang tengah ini sudah kita gabung untuk 20 lampu. Kemudian ini kita buat menjadi arus negatif untuk lampu jauh. Ini tadi ya, lampu jauh ya. Oke. Nih. Kemudian
ini satu lagi, ini yang ini kita gabung ke sini. Oke, kita buat menjadi lampu dekat ya. Lampu dekat tadi, yang ini tadi lampu dekat ya, yang ini. Oke. Kemudian ini tadi untuk lampu dim. Nah, karena lampu dim ini hanya memicu arus positif, maka ini kita gabung dengan pemicu arus positif dari saklar utama ini. Oke ya, kita gabung dengan ini. Ini dia di sini. Kita gabung saja seperti ini biar gampang dilihat. Oke, kita gabung. Kemudian arus masuk ini kita gabung juga dengan arus masuk saklar utama ini ataupun kabel 3 ini. Tadi kan ada arus masuk satu di sini. Nah, kita gabung juga ke sini. Oke, kita gabung. Kemudian itu kita sambungkan langsung ke masa bodi ya. Itu ke masa bodi karena dia tadi kan pemicu negatif. Nah, ya, kita rakit ini, rangkaian ini adalah pemicu negatif. Jadi kita sambungkan aja langsung itu ke masa bodi. Ini dia masa bodi ya. Kita ambil ini, ikat ini, langsung kita ikat saja. Kalau masalah rapinya nanti boleh dicoba masing-masing dan dibuat rapi masing-masing ya, karena ini membuat video nggak bisa juga rapi-rapi, nanti durasinya terlalu lama ya kan. Jadi kita buat ada apanya saja ya, apa adanya, bukan ada apa adanya ya. Ini kita sambungkan langsung ke masa bodi. Masa bodi yang mana? Ya ini semua. Ya, ini masa bodi. Bisa kita pilih di mana enaknya saja ya. Nanti boleh dipraktikkan di tempat masing-masing. Karena di sini sudah ada masa bodi yang tersedia, maka ini kita gunakan sebagai masa bodi. Mana itu yang tersedia itu ya? Tarik kabel aja. Ini alatnya sudah mulai karatan, jadi nggak enak lagi. Canggih alatnya. Canggih alatnya, rusak ya. Jadi ini saja ya. Manual ya. Oke, ada baut di sini yang enak untuk diikat. Coba dari sini itu nampak. Dari sini. Ini dia. Langsung kita ikat saja ke masa bodi. Kemudian ini langsung kita sambung saja ke sini ya. Kabel yang tadi. Oke, ini ya. Tersambung ke arus masuk daripada saklar utama dan saklar lampu kepala. Ya. Kemudian karena itu sudah selesai kita sambung, arus masuknya sudah selesai kita sambung masuk ke saklar, yaitu saklar utama 3 kabel tadi dan saklar lampu kepala dim dan dim jauh dekat sudah kita sambung. Arus masuknya sudah beres, relaynya sudah beres, lampunya di sini sudah beres. Maka yang tertinggal tadi sedikit adalah di sini. Ini seharusnya kita pakai fuse ya, fuse. Tapi karena kali ini fuse-nya masih di toko, belum dibeli, kita main. Masalah safety-nya di video berikutnya nanti akan saya jelasin bagaimana seharusnya penggunaan fuse ini ya. Oke. Langsung aja. Maka kita buat manual dulu seperti ini ya. Ini juga bisa dilakukan nanti di Alternatif ya? di alternatif kalau misalnya ada kendala di tengah hutan ya. Kalau di tengah hutan ya. Kalau di pinggirnya nggak usah ya, di tengah hutan aja. Oke, seperti itu kira-kira ya. Oke.
Kemudian langsung saja baterai ya. Pause. Baik. Ya, jadi kabel yang kita gunakan memang kabel sudah kita biasa pakai di sini. Nah, ini jangan salah ini ya. Ini kalau baterai positif ya disambung ke positif. Jangan baterai positif nih ya sambung ke masa bodi, nanti keluar nanti jinnya. Karena ini positif, maka kita sambung ke visible link tadi ya, visible link. Nih. Oke, begitu saja dulu, nanti masalah cantiknya Belakangan. setelah kita mau produksi sesuatu nanti baru kita buat yang paling top ya. Kemudian ini negatif ya, negatif baterai. Oke, karena negatif baterai itu tadi kan masa bodi, jadi kita bisa ambil ke masa bodi mana saja. Yang penting dia bisa mengalirkan arus. Ya. Itu tadi. Kemudian coba kita lihat lagi rangkaian yang di sini. Kita lihat rangkaian yang di sini. Oke, langsung kita coba hidupkan. Oke ya. Coba dari sana Pak. Coba kita hidupkan ya. Kita hidupkan Dekat. ini saklar lampu utama. 2 kali buka tadi ya. 2 kali buka tadi. Kita lihat ya. 1 2. Kita lihat lampunya apakah hidup atau tidak. Hidup ya. Oke, lampu ya. Itu bisa kita lihat di sana. Kemudian kita coba hidupkan lampu jauh. Mana tadi lampu jauh itu harus kita turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah ya. Oke, hidup. Ya. Oke. Kemudian kita coba hidupkan lampu dim. Lampu dim, saklar lampu dim ini, untuk menghidupkan lampu dim, saklar ini harus kita matikan. Baru kita naikkan dim. Tak. Maka lampu dim hidup. Nah, coba ya, misalnya lampu dim. Oke. Itu tadi perbedaannya lampu jauh dengan lampu dim. Di mana perbedaannya tadi? Untuk lampu jauh, lampu jauh tidak akan bisa hidup jikalau saklar utama ini mati. Saklar utama ini mati, lampu jauh tidak akan pernah bisa hidup. Tidak bisa hidup ya. Tetapi lampu dim, saklar utama ini mati, lampu dim tetap bisa hidup. Lampu dim tetap bisa hidup. Sekalipun saklar utamanya mati. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang ada penyuplai lain selain daripada 3 kabel yang di saklar utama tadi, yaitu ini tadi penyuplai lain ya, penyuplai lain yaitu untuk mengaktifkan relay ya. Jadi kabel utama ini, kabel saklar utama yang 1, 2 ini dan lampu dim ini digunakan untuk mengaktifkan relay, di mana relay ini digunakan sebagai pengatur arus yang masuk ke lampu utama, arus positifnya ya. Kalau arus negatifnya tadi yang dari sini, dari saklar langsung. Nah, namun arus positifnya dari sini. Nah, kenapa kita gunakan satu fuse untuk 2 bola lampu ini? Kenapa kita gunakan 1 fuse? Ya itu tadi, karena bola lampu yang kita pakai itu tadi masih 1 ya, tetapi bisa juga 1 fuse untuk 2 bola lampu, bisa. Fuse-nya yang akan kita besarkan ampernya ya.
itu nanti di video lain akan dijelaskan ya. Sabar untuk menunggu video berikutnya dari sini. Ini tadi masih satu yang kita sambung, maka kita sambung dua bola lampu ini ya. Kita coba kembali ya. Oke ya, lampu kota buka sekali, dua kali lampu kota, sorry deh. Lampu kepala. Dekat. Oke, lampu dekat. Nih. Ya, berbeda bola lampunya kan? Yang kiri lebih rendah, yang kanan lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Ini di sini tadi kita kan belum atur. Belum atur. Kita asal buat aja tadi agar membuktikan apakah hidup atau tidak. Nah, untuk mengaturnya kita bisa cari di sini. Berarti ini yang salah karena itu adalah masih lampu dekat yang kita hidupkan, dia hidup aktifnya lampu jauhnya. Jadi ini yang salah. Ini harus kita tukar. Harusnya terpakai yang ini. Sepertinya dulu. Ini tadi arus positif, kemudian arus positifnya kita ambil ke sini, langsung kita kencing saja, langsung kita masukkan ke sini. Kita coba ya, kita coba kasih arus lampu depan. Nah, dekat tadi ini ya. Tidak. Ya. Ya. Ini pas. Jauh. Ya, jadi lampu dekat, yang tengah ini ya. Ini kita gabung saja. Dekat. Ini kita gabung sini saja. Ya, lampu dekat. Untuk lampu jauh, ini lampu jauh tadi yang ini, yang pinggir ini ya. Nah, ini dekat, ini jauh, ini masuk ke ini jauh ya. Ya, dekat. Ini positif. Ini jauhnya yang ini. Yang kita pakai jauh, ini harus positifnya, yang ini. Kemudian yang ini lampu jauhnya. Seperti ini. Ya. Memang di sini nampak ada perbedaan. Itu juga diakibatkan oleh posisi bola lampu ini ya. Ini kurang posisinya kurang pas, sehingga ada perbedaan nampaknya di sana ya. Itu selanjutnya bagi yang mau belajar nanti diperbaiki dulu dudukan daripada bola lampunya sendiri. Oke, sekian pembelajaran kita ataupun pertemuan kita pada kesempatan ini merangkai lampu kepala. Sampai jumpa kembali di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Hidupkan juga tanda lonceng pemberitahuan agar mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Pali Channel.